Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah ya. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Afiah Ramdaniati dan teman-teman saya Diana Rosa Putri, Hopipah, Narin Lady Mercury Aminanti, dan Neng Widya Ambarwati. Di video kali ini, kami akan membahas metode batu loncatan atau stepping stone method. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai metode batu loncatan, kita akan mengulas sedikit tentang model transportasi. Jadi, apa itu model transportasi? Teman-teman bisa pahami di slide berikut ini ya. Nah, dalam menyelesaikan masalah model transportasi ini, ada beberapa metode yang dapat digunakan. Salah satunya adalah metode batu loncatan yang akan kita pelajari di video kali ini. Metode batu loncatan yaitu prinsip solusi basis dalam permasalahan transportasi untuk menentukan apakah suatu rute transportasi yang tidak digunakan, yaitu sebagai sel kosong, akan menghasilkan total biaya yang lebih rendah jika digunakan. Karakteristik umum metode batu loncatan antara lain, yang pertama, selalu mulai dari sel yang kosong dan membentuk suatu lintasan tertutup dari sel-sel yang telah dialokasikan. Yang kedua, dalam pembentukan lintasan tertutup ini, sel yang digunakan dan belum digunakan mungkin terlewat. Yang ketiga, dalam baris atau kolom yang mana saja pasti terdapat tepat satu penambahan dan satu pengurangan. Yang keempat, jumlah rute atau sel yang mendapat alokasi harus sebanyak jumlah kolom plus jumlah baris min 1. Langkah-langkah metode batu loncatan antara lain, yang pertama, memilih salah satu sel kosong atau yang tidak mendapatkan alokasi. Yang kedua, mulai dari sel ini, kita membuat jalur tertutup melalui sel-sel yang mendapatkan alokasi menuju sel kosong terpilih kembali. Jalur tertutup ini bergerak secara horizontal dan vertikal saja. Yang ketiga, mulai dengan tanda plus pada sel kosong terpilih, kita menempatkan tanda minus dan plus secara bergantian pada setiap sudut jalur tertutup. Yang keempat, menghitung indeks perbaikan dengan cara menjumlahkan biaya transportasi pada sel bertanda plus dan mengurangkan biaya transportasi pada sel bertanda minus. Dan yang terakhir, mengulangi tahap 1 sampai 4 hingga indeks perbaikan untuk semua sel kosong telah terhitung. Jika indeks perbaikan dari sel-sel kosong lebih besar atau sama dengan 0, solusi optimal telah tercapai. Di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu 3 pabrik barang dengan kapasitas 90 ton, 60 ton, dan 50 ton hendak mengirim barang ke 3 kota dengan kebutuhan masing-masing kota adalah 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengiriman dari pabrik ke kota disajikan dalam tabel berikut ini. Bisa dilihat tabelnya. Yang ditanya, berapakah total biaya optimal yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan ketiga kota tersebut? Lanjut, penyelesaian dari contoh soal yang pertama, kita harus membuat tabel transportasinya terlebih dahulu, seperti pada gambar di sini. Yang kedua, dengan menggunakan metode sudut barat laut, diperoleh tabel visible awal sebagai berikut. Tabelnya itu seperti ini, bisa dilihat ya. Yang ketiga, tabel alokasi pertama dengan metode stepping stone. Tabelnya itu seperti ini. Dari tabel ini, biaya pengiriman untuk alokasi tahap pertama yaitu 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 ditambah 60 dikali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 kali 19, jadi hasilnya itu 3260.
Lalu yang keempat itu menguji sel-sel yang masih kosong, apakah masih bisa memiliki nilai yang negatif atau tidak. Artinya, masih bisa menurunkan biaya transportasi atau tidak. Selnya yang diuji adalah sel X13, X21, X23, dan X31. Pengujian dilakukan pada setiap sel kosong tersebut dengan menggunakan metode stepping stone. Pada metode ini, pengujian dilakukan mulai dari sel kosong tersebut. Selanjutnya, bergerak, boleh searah jarum jam dan boleh berlawanan, secara lurus atau tidak boleh diagonal, ke arah sel yang telah terisi dengan alokasi. Begitu seterusnya sampai kembali ke sel kosong tersebut. Setiap pergerakan ini akan mengurangi dan menambah secara bergantian biaya pada sel kosong tersebut. Perhatikan tanda panah dan tanda plus dan minusnya pada tabel di bawah ini. Bisa kita lihat ya, dari tabel ini pengujiannya itu pada sel X13 yaitu 8 dikurang 19 ditambah 10 dikurang 5 sama dengan min 6. Sel X21 sama dengan 15 dikurang 20 ditambah 5 dikurang 20 sama dengan min 20. Sel X23 sama dengan 10 dikurang 19 ditambah 10 dikurang 20 sama dengan min 19. Yang terakhir, sel X31 sama dengan 25 dikurang 20 ditambah 5 dikurang 10 sama dengan 0. Langkah berikutnya, merubah alokasi pengiriman ke sel X21 yang pengujian sebelumnya memiliki pergerakan seperti pada tabel berikut ini. Dari pergerakan dan tanda negatif atau positif yang ada, perhatikan sel yang bertanda minus saja, yakni sel X11 dan X22 kan? Dari kedua sel bertanda pergerakan minus ini, pilih sel yang alokasi pengiriman sebelumnya memiliki alokasi paling kecil. Dan ternyata X11 dengan alokasi sebelumnya 50 ton dan ini merupakan yang lebih kecil dari alokasi X22 yang 60 ton. Selanjutnya, angka 50 ton di X11 tersebut digunakan untuk mengurangi atau menambahkan alokasi yang ada pada selama pengujian atau sesuai tanda pada pergerakan pengujian. Dengan demikian, dapat dihasilkan tabel transportasi sebagai berikut. Nah, sel X11 menjadi 0 karena di sini 50 dikurangi 50 sama dengan 0. Sel X12 menjadi 90 karena 40 ditambah 50 sama dengan 90. Sel X22 menjadi 10 karena 60 dikurangi 50 sama dengan 10. Dan sel X21 menjadi 50 karena 0 dikurangi 50 sama dengan 50. Nah, selanjutnya kita adakan pengujian lagi untuk sel X11, sel X13, sel X23, dan sel X31 sebagai berikut. Nah, sel X11 menjadi lebih mahal 20 per ton, dan sel X31 menjadi lebih mahal 20 per ton. Dari hasil pengujian tersebut, ternyata sel X23 masih dapat memberikan penurunan biaya sebesar 19.000 per ton. Dengan demikian, memang perlu dilakukan perubahan alokasi pengiriman dengan mencoba mengalokasikan pengiriman ke sel 23 dengan langkah seperti pada tabel berikut ini. Perhatikan tabelnya ya. Dari pergerakan dan tanda positif atau negatif yang ada, perhatikan sel yang bertanda minus saja, yakni sel X22 dan sel X33. Dari kedua sel bertanda pergerakan minus ini, pilih sel yang alokasi pengiriman sebelumnya memiliki alokasi paling kecil. Dan ternyata, sel X22 dengan alokasi sebelumnya adalah 10 ton dan ini merupakan yang lebih kecil dari alokasi sel 33 yaitu 40 ton.
Nah, selanjutnya, angka 10 ton di sel X22 tersebut digunakan untuk mengurangi atau menambah alokasi yang ada selama pengujian atau sesuai tanda pada pergerakan pengujian. Dengan demikian, dapat dihasilkan tabel transportasi sebagai berikut ini. Oke, ternyata kita masih harus melakukan pengujian lagi. Nah, pengujian selanjutnya yaitu terhadap sel X11, sel X13, sel X22, dan sel X31. Nah, ternyata pada sel X11 ini menjadi lebih mahal 1 per ton, dan pada sel X22 menjadi lebih mahal 19 per ton, dan sel X31 menjadi lebih mahal 1 per ton. Oke, dari hasil pengujian tersebut, ternyata sel X13 masih dapat memberikan penurunan biaya sebesar 6 per ton. Dengan demikian, memang perlu dilakukan perubahan alokasi pengiriman lagi dengan mencoba mengalokasikan lagi pengiriman ke sel 13 dengan langkah seperti pada tabel berikut ini. Berdasarkan tabel berikut ini, dari pergerakan dan tanda positif atau negatif yang ada, perhatikan sel yang bertanda minus saja. Lagi-lagi kita hanya memperhatikan sel yang tandanya minus, yakni sel X12 dan sel X33. Dari kedua sel bertanda pergerakan minus ini, pilih sel yang alokasi pengiriman sebelumnya memiliki alokasi paling kecil. Ingat, yang dipilih adalah yang memiliki alokasi yang paling kecil. Dan ternyata dari tabel berikut yang memiliki alokasi kecil, paling kecil adalah sel X33 dengan alokasi sebelumnya 30 ton, dan ini lebih kecil dari alokasi sel 12 yaitu 90 ton. Selanjutnya, angka 30 ton di sel X33 tersebut digunakan untuk mengurangi atau menambahkan alokasi yang ada selama pengujian atau sesuai tanda pada pergerakan pengujian. Dengan demikian, dapat dihasilkan tabel transportasi sebagai berikut. Nah, ini berarti tabel transportasi kita yang ketiga. Perhatikan di sini, sel X12 berubah, sel X13 juga berubah, sel X32 dan sel X33 juga berubah. Nilai alokasi pada sel X21 dan X23 tidak mengalami perubahan karena tidak termasuk dalam pergerakan pengujian sel X13 tersebut. Pengujian berikutnya yaitu pada sel 11 mengalami perubahan menjadi lebih mahal 7 per ton. Sel X22 menjadi lebih mahal 13 per ton, sel X31 menjadi lebih mahal 7 per ton, dan sel X33 menjadi lebih mahal 7 per ton. Nah, dari hasil pengujian tersebut, ternyata semua sel sudah tidak ada yang bernilai negatif lagi. Atau dengan kata lain, semua sel sudah tidak dapat memberikan penurunan biaya lagi. Sehingga dengan demikian, dapat dikatakan kasus telah optimal dengan total biaya mengirim 60 ton dari pabrik 1 ke kota B sama dengan 60 dikali 5 sama dengan 300. Biaya mengirim 30 ton dari pabrik 1 ke kota C sama dengan 30 dikali 8 sama dengan 240. Biaya mengirim 50 ton dari pabrik 2 ke kota A sama dengan 50 dikali 15 sama dengan 750. Biaya mengirim 10 ton dari pabrik 2 ke kota C sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100. Dan biaya mengirim 50 ton dari pabrik 3 ke kota B sama dengan 50 dikali 100 sama dengan 500. Sehingga total biaya pengiriman seluruhnya adalah 1.890. Sehingga kesimpulannya adalah total biaya optimal yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan ketiga kota tersebut adalah Rp1.890.000. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua yaitu diketahui tabel transportasi sebagai berikut.
Tentukan total biaya transportasi dengan penentuan pemecahan optimal atau solusi optimal menggunakan metode batu loncatan atau stepping stone method. Nah, di sini ada 5 tahap penyelesaian. Yang pertama, menggunakan solusi awal. Dengan metode sudut barat laut dilakukan pengujian menggunakan solusi optimal. Metode batu loncatan untuk memastikan apakah biaya transportasi tersebut telah minimum. Yang kedua, sebelum dilakukan pengujian menggunakan solusi optimal harus dipastikan tidak terdapat degenerasi dan redundansi. Yang ketiga, degenerasi dan redundansi maksudnya tidak terpenuhi syarat pengujian bahwa sel yang terisi harus memenuhi syarat M plus N-1 atau M sama dengan baris dan N adalah kolom. Yang keempat, pada degenerasi sel yang terisi kurang dari persyaratan yang ditentukan, sedangkan redundansi sel yang berisi melebihi dari persyaratan yang telah ditentukan. Nah, kemudian yang kelima, pada kasus ini tidak terjadi degenerasi maupun redundansi karena jumlah sel yang terisi adalah 5 dan memenuhi syarat 3 plus 3 min 1 sama dengan 5. Dengan demikian dilakukan pengujian menggunakan solusi optimal. Nah, di sini pada tabel yang ada pada tabel, nah sel-sel yang kosong dari Jakarta ke Bandung itu kita hitung dari 4 min 8. Jadi dia hitungannya 4 min plus min. Jadi 4 dikurang 8 ditambah 24 dikurang 15 sama dengan 5. Nah, kemudian dari Jakarta ke Sukabumi, itu 7 min 8 plus 24 min 15 plus 9 min 24 sama dengan 17. Kemudian dari Bekasi ke Sukabumi itu 16 dikurang 15 ditambah 9 dikurang 24 sama dengan min 14. Nah, di sini masih negatif, A dipilih karena nilai punya itu. Nah, kemudian Tangerang ke Cirebon itu 16 dikurang 9 ditambah 15 dikurang 24 sama dengan min 2. Nah, di sini karena 14 merupakan negatif yang terbesar, maka dipilih karena nilai negatif terbesar. Nah, di sini kemudian terlihat dari Bekasi ke Sukabumi itu masih bernilai negatif terbesar, maka dilakukan pergeseran sebagai berikut. Nah, sesuai dengan di tabel, berarti tadi Bekasi ke Sukabumi. Jadi kita ambil dari sini 36, X dan 41. Pindahkan ke sini 36 X 41. Nah, di sini kan nilai paling terkecil itu adalah 36. Jadi untuk sini 36. Jadi urutannya min plus. Jadi 36 dikurang 36 itu 0 atau X. 36 tambah 36 72. 41 dikurang 36 5. X ditambah 36 jadi 36. Nah, jadi sehingga tabelnya berubah menjadi seperti ini. X 72, 5 dan 36. Nah, kemudian dihitung lagi seperti yang dari awal tadi. Sel-sel yang kosong Jakarta ke Bandung. Jadi 4 min 8 plus 24 min 16 min plus 24 min 9 sama dengan 19. Kemudian Jakarta ke Sukabumi itu jadi 7 dikurang 8 ditambah 24 dikurang 16 itu 7. Kemudian Bekasi Bandung itu 15 dikurang 9 ditambah 24 dikurang 16 sama dengan 14. Nah, yang terakhir itu Tangerang Cirebon 16 dikurang 24 ditambah
Nah, 16 dikurang 24 ditambah 16 dikurang 24 sama dengan min 16. Nah, di sini min 16-nya masih negatif. Nah, di sini terlihat Tangerang Cirebon masih bernilai negatif, maka dilakukan pergeseran sebagai berikut. Tangerang Cirebon masih bernilai negatif, maka dilakukan pergeseran sebagai berikut. Itu 46 X 36 dan 5. Nah, kita lihat dari 46, 36, X dan 5 ini nilai terkecilnya yaitu 5, jadi 46 dikurang 5 itu 41, X tambah 5 itu 5, 36 ditambah 5 itu 41, dan 5 dikurang 5 itu X. Nah, sehingga tabelnya berubah lagi menjadi seperti ini, 41, 5, 41, X. Nah, kemudian juga sel-sel yang kosongnya itu Jakarta ke Bandung, Bandung 4 dikurang 8 plus 16 min 9 itu 3. Kemudian Jakarta ke Sukabumi itu 7 min 8 plus 9 min 9 itu 3. 8 ke 16 kurang 24 itu 7. Kemudian Bekasi ke Bandung itu 15 dikurang 24 ditambah 16 dikurang 9 itu min 2. Di sini harusnya plus. Kemudian Tangerang ke Sukabumi. Dari Tangerang ke Sukabumi ini itu 24 dikurang 16 ditambah 24 dikurang 16, jadi hasilnya 16. Nah, di sini juga min 2 masih negatif, jadi dari Bekasi ke Bandung masih bernilai negatif, maka dilakukan pergeseran sebagai berikut. Nah, ini 41 5 X 72 Nah, karena dari Bekasi ke Bandung ini masih bernilai negatif, jadi dilakukan pergeseran lagi karena nilai terkecilnya yaitu 5, jadi 41 dikurang, karena di sini kita ambil 41, jadi 41 dikurang 41, 5 ditambah 41, X tambah 41, 72 dikurang 41, jadi X 46 41 31. Maka tabelnya akan bernilai seperti ini, berubah menjadi seperti ini. Nah, kemudian sel-sel yang kosong dari Jakarta ke Bandung 4 8 plus 4 kurang 8 plus 16 min 9 sama dengan 3. Kemudian dari Jakarta ke Sukabumi yaitu 7 min 8 plus 16 min 9 min 15 plus 15 min 16 itu 5. Jadi kita ikuti sesuai panah-panahnya ini. Kemudian Bekasi ke Cirebon 24 dikurang 16 ditambah 9 dikurang 15 sama dengan 2. Nah, kemudian Tangerang ke Sukabumi itu 24 Tangerang ke Sukabumi 24 dikurang 16 dikurang 9 tambah 15, ini hasilnya 14. Nah, di sini sudah tidak ada lagi yang bernilai negatif. Nah, jadi kesimpulannya, karena dari hasil perhitungan tidak ditemukan nilai negatif atau penghematan biaya, maka proses eksekusi telah selesai. Alokasi produk dari pabrik ke daerah pasar menurut metode sudut barat laut yang diuji dengan metode batu loncatan atau stepping stone, dan biaya transportasinya adalah, jadi biaya transportasi untuk semuanya adalah total biayanya yaitu Rp2.734.000. Sampai di sini dulu penjelasan kita kali ini ya.
Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.